Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Patika, Saya Salwa. Saya Adiasa Kacudika. kita akan menjelaskan rangkuman yang telah kami rangkum dari 2 pertemuan dalam mata kuliah Kimia Dasar. Ini dia penjelasannya. Di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu penemu atom. Konsep atom bukanlah penemuan tunggal, melainkan hasil dari pemikiran dan eksperimen para ilmuwan selama berabad-abad. Yang pertama yaitu ada Demokritus pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Filosofis Yunani ini pertama kali mencetuskan ide bahwa materi terdiri dari partikel-partikel yang tak terbagi, yang ia sebut yaitu atomos atau artinya tak terbagi. Namun ide ini hanya berdasarkan pemikiran filosofis, bukan eksperimen ilmiah. Kemudian yang kedua itu ada John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844. Ilmuwan Inggris ini menemukan teori atom modern pertama yang didasarkan pada eksperimen kimia. Teorinya menyatakan bahwa materi terdiri dari atom-atom yang tak terbagi. Atom-atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Atom-atom bergabung dalam rasio bilangan bulat sederhana untuk membentuk senyawa. Kemudian ada sejarah atom. Sejarah atom, setelah Dalton, pemahaman tentang atom terus berkembang melalui berbagai penemuan dan teori. Teori yang pertama yaitu ada J.J. Thomson pada tahun 1856 sampai 1940, menemukan elektron melalui eksperimen tabung sinar katoda dan mengusulkan model atom plum pudding, di mana elektron tersebar dalam bola bermuatan positif. Kemudian yang kedua ada Ernest Rutherford pada tahun 1871 sampai 1937 melakukan percobaan hamburan alfa yang menunjukkan bahwa atom memiliki inti atom yang kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kemudian yang ketiga itu ada Niels Bohr pada tahun 1885 sampai 1962 mengusulkan bahwa di mana elektron bergerak dalam orbit tertentu di sekitar inti atom dan hanya dapat berpindah orbit dengan menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk foton. Kemudian yang keempat ada Erwin Schrödinger pada tahun 1887 sampai 1961 mengembangkan persamaan Schrödinger yang menggambarkan perilaku elektron dalam atom berdasarkan prinsip mekanika kuantum. Radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah bentuk energi yang merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan berisolasi. Selanjutnya yaitu spektrum elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik memiliki berbagai panjang gelombang yang membentuk spektrum elektromagnetik. Spektrum ini meliputi gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Selanjutnya foton. Radiasi elektromagnetik juga dapat dianggap sebagai aliran partikel energi yang disebut foton. Energi foton berbanding lurus dengan frekuensi gelombang atom. Konsep gelombang atom muncul dari mekanika kuantum. Menurut prinsip dualitas, gelombang partikel-partikel seperti atom juga memiliki sifat gelombang. Gelombang de Broglie. Louis de Broglie mengumumkan bahwa setiap partikel memiliki panjang gelombang yang berbanding terbalik dengan momentumnya. Selanjutnya yaitu fungsi gelombang. Fungsi gelombang dalam mekanika kuantum menggambarkan probabilitas menentukan partikel di suatu titik dalam ruangan. Selanjutnya gelombang cahaya. Gelombang cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Cahaya memiliki sifat gelombang dan partikel. Teori gelombang cahaya. Teori gelombang cahaya menjelaskan fenomena seperti infraversi dan difragmentasi cahaya. Teori kuantum cahaya. Teori kuantum cahaya menjelaskan efek fotolistrik dan efek Compton yang menunjukkan bahwa cahaya juga dapat berperilaku sebagai partikel atau foton. Sifat energi ionisasi.
Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari atom dalam keadaan gas. Faktor yang mempengaruhi energi ionisasi. Yang pertama, muatan inti atom. Semakin besar muatan inti, semakin kuat tarikan inti terhadap elektron sehingga energi ionisasi lebih tinggi. Yang kedua, jarak elektron dari inti. Semakin jauh elektron dari inti, semakin lemah tarikan inti sehingga energi ionisasi lebih rendah. Yang ketiga, jumlah elektron valensi. Semakin banyak elektron valensi, semakin mudah elektron terlepas sehingga energi ionisasi lebih rendah. Mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah teori fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atom dan subatom. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti posisi dan momentum suatu partikel secara bersamaan. Kuantifikasi energi. Energi dalam atom dan molekul terkuantisasi, artinya hanya dapat mengambil nilai-nilai diskrit tertentu. Superposisi. Partikel kuantum dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus hingga diukur. Magnetic quantum number. Bilangan kuantum magnetik adalah salah satu dari 4 bilangan kuantum yang menggambarkan keadaan elektron dalam atom. Orientasi orbital. Bilangan kuantum magnetik menentukan orientasi orbital dalam ruang. Nilai ml. Bilangan kuantum magnetik dapat mengambil nilai dari -1 hingga +1 termasuk 0. Jumlah orbital. Untuk setiap nilai 1 terdapat 1 + 1 orbital yang memiliki orientasi berbeda dalam ruang. Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.